Dharma adalah seorang pria sederhana yang tinggal di pinggiran kota Yogyakarta. Hidupnya dipenuhi perjuangan sejak kecil. Ia tumbuh tanpa ayah, sementara ibunya bekerja keras menjadi buruh cuci untuk menghidupi dirinya dan adik perempuannya. Setelah lulus SMA, Dharma tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Ia memutuskan untuk membantu ibunya bekerja. Setiap malam, Dharma mendorong gerobak kecilnya ke alun-alun kota. Di gerobak itulah ia menjual jagung bakar. Pendapatannya pas-pasan, kadang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, Dharma tidak pernah mengeluh. Ia percaya kerja kerasnya suatu hari akan membuahkan hasil. Namun, ujian tak henti menghampiri. Pada suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Gerobak jagung bakar Dharma basah kuyup. Arang dan jagung yang ia siapkan rusak total. Hari itu ia pulang dengan tangan kosong. Hatinya semakin hancur ketika mendapati ibunya jatuh sakit. Dokter mendiagnosis ibunya membutuhkan pengobatan rutin yang tidak murah. Apakah aku mampu? Gumam Dharma dalam tangisnya. Ketika situasi semakin berat, Dharma hampir menyerah. Ia merasa kecil di hadapan dunia yang penuh tantangan. Namun di saat itulah ia mengingat pesan ibunya. Jangan pernah menyerah nak. Kesulitan hanya sementara. Jika kau tetap berjuang, Tuhan akan membuka jalan. Dengan semangat yang tersisa, Dharma mulai mencari cara untuk memperbaiki kehidupannya. Ia mencoba memahami apa yang membuat dagangnya kurang diminati. Ia mulai belajar dari internet, membaca tentang cara meningkatkan kualitas makanan dan bahkan belajar tentang pemasaran sederhana. Ia juga memberanikan diri meminjam uang kepada seorang teman untuk membeli bahan baku yang lebih baik dan memperbaiki gerobaknya. Ini gerobak Dharma tidak hanya menjual jagung bakar biasa, tetapi juga jagung bakar dengan berbagai rasa seperti keju, coklat, dan pedas manis. Promosi pun mulai ia lakukan dengan cara yang sederhana namun efektif. Ia memanfaatkan media sosial untuk memotret dagangannya dan menulis cerita inspiratif di setiap unggahannya. Lambat laun, pelanggan mulai berdatangan, tertarik dengan rasa unik jagung bakar Dharma. Hari demi hari, usaha jagung bakar Dharma semakin ramai. Pelanggan dari berbagai kalangan datang. Tak hanya karena rasa yang enak, tetapi juga keramahan Dharma saat melayani. Ia selalu tersenyum dan berbicara hangat dengan pelanggannya, seolah setiap orang yang membeli jagung bakarnya adalah teman lama. Namun, tantangan baru muncul ketika pesaing mulai bermunculan. Banyak pedagang lain yang meniru konsep jagung bakar beraneka rasa miliknya. Bahkan beberapa menjualnya dengan harga lebih murah. Pendapatan Dharma mulai menurun dan ia kembali diliputi kekhawatiran. Alih-alih menyerah, Dharma kembali berpikir kreatif. Ia memutuskan untuk menambahkan menu minuman hangat seperti wadang jahe dan susu jahe yang cocok dinikmati bersama jagung bakar. Selain itu, ia mempercantik gerobaknya dengan lampu-lampu kecil sehingga lebih menarik perhatian, terutama di malam hari. Dharma juga mulai menjalin relasi dengan komunitas anak muda di sekitar alun-alun. Ia menawarkan diskon khusus untuk kelompok yang ingin berkumpul di dekat gerobaknya. Langkah ini ternyata sukses. Gerobaknya menjadi tempat favorit anak muda untuk bersantai. Dengan tabungan yang ia kumpulkan, Dharma memperluas usahanya. Ia membuka cabang gerobak jagung bakar di tempat lain, dikelola oleh beberapa pemuda pengangguran yang ia rekrut. Dharma tidak hanya membantu dirinya sendiri, tetapi juga memberi kesempatan kerja bagi orang lain. Suatu hari, Dharma mendapat undangan dari pemerintah daerah untuk menghadiri acara penghargaan bagi pelaku usaha kecil. Ia tidak pernah menyangka perjuangan kecilnya dihargai besar itu. Dalam pidatonya, Dharma berkata, "Kesuksesan saya bukan tentang uang, tetapi tentang semangat untuk terus bangkit.
Saya percaya sekecil apapun usaha kita, jika dilakukan dengan tulus dan penuh perjuangan, pasti akan membawa manfaat bagi banyak orang. Kisah Dharma menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar motivasi, membagikan pengalamannya kepada para pemuda yang merasa putus asa. Setelah mendapat penghargaan dan menjadi inspirasi banyak orang, Dharma mulai menyadari bahwa kesuksesannya adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ia tidak ingin berhenti hanya pada usaha jagung bakar. Dalam hatinya ada impian yang lebih besar, menciptakan perubahan positif bagi masyarakat di sekitarnya. Dharma mulai menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membantu orang-orang yang mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Ia mendirikan program pelatihan kecil-kecilan bagi pemuda di desanya, mengajarkan keterampilan memasak dan manajemen usaha sederhana. Banyak dari mereka yang kemudian berhasil membuka usaha sendiri. Tidak hanya itu, Dharma juga terinspirasi untuk mendukung pendidikan anak-anak di desanya. Ia mendirikan sebuah perpustakaan kecil di samping rumahnya, lengkap dengan meja belajar dan koneksi internet sederhana. Anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat belajar dan membaca buku secara gratis di sana. Anak-anak ini adalah masa depan kita, kata Dharma dengan penuh semangat. Kalau dulu saya punya akses seperti ini, mungkin hidup saya bisa lebih baik sejak awal. Tapi sekarang giliran saya untuk memberi mereka peluang yang lebih baik. Melihat peluang yang lebih luas, Dharma mulai mengembangkan merek dagang jagung bakar Dharma. Ia memutuskan untuk membuka sebuah kedai kecil di pusat kota. Kedai ini didesain sederhana namun modern, dengan nuansa pedesaan yang hangat. Selain menjual jagung bakar, ia menambahkan menu makanan ringan dan minuman tradisional. Kedai ini menarik perhatian banyak orang. Bahkan beberapa media lokal datang meliput. Jagung bakar Dharma menjadi ikon kuliner unik di Yogyakarta. Terkenal tidak hanya karena rasanya, tetapi juga karena cerita perjuangannya. Kesuksesan Dharma tidak membuatnya lupa diri. Setiap tahun ia mengadakan acara syukuran di desanya, mengundang anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu untuk makan bersama. Acara ini menjadi tradisi yang dinanti-nanti oleh warga sekitar. Hingga suatu hari, seorang wartawan bertanya, "Apa tujuan terbesar Anda sekarang, Pak Dharma?" Dharma tersenyum lalu menjawab, "Tujuan saya adalah membuat semua orang percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir. Selama kita mau belajar, bekerja keras dan berbagi, hidup akan selalu memberikan jalan. Kesuksesan sejati bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita bagi." Pesan moral, kesuksesan sejati adalah tentang keberanian bermimpi besar dan kerendahan hati untuk berbagi. Ketika kita membantu orang lain bangkit, kita tidak hanya membangun hidup mereka, tetapi juga memberi arti lebih dalam pada hidup kita sendiri.